Rasul Allah. Sebelumnya, bagaimana kabar Ananda semuanya hari ini? Sehat, Pak. Saya sehat-sehat semua. Alhamdulillah, sehat, Pak. Oke. Kenapa ini pada loyo siang hari ini nih? Sudah pada makan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau begitu Ibu kenal dengan orang ini? Ya, Sudah, Pak. Pak. Enggak, Pak. Tidak kenal ya, Bu. Sama saya juga tidak kenal, Bu. Itu Kang Deden Gurame, Bu. Ketemu di TikTok ya, Bu. Kita speaking sebentar ya, Bu ya. Pak Agus, ulang lagi, Pak Agus. Ulang dari awal lagi, Pak Agus. Masa ya Pak Agus bilang ibu-ibu, tapi anak murid. Tapi anak. Wah, ulang lihat. Ulang lihat. Papui lihat. Pak Agus. Ulang lihat. Langsung aja lah, enggak perlu perkenalkannya Pak Gus. Lah Pak Agus, ulang lagi. Anggap yang berada di dalam Zoom ini adalah murid Pak Agus. Yo lupa, Bu. Oke. Selamat siang Ananda semua. Selamat Pak. siang, Siang, Pak. Hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bapak hari ini akan menyampaikan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mohon maaf sebelumnya, sekalian Bapak mengambil kuliah beserta materi ini dalam PPG ya. Jadi anak-anak tolong perhatikan dan kita serius supaya ilmunya kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa akramakum bil aqli wa dinil qawiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Alhamdulillah, Sehat, Pak. Sehat. Untuk supaya lebih bersemangat lagi, mari kita berdiri semua. Boleh juga duduk, tapi tetap semangat ya. Kita melakukan ice breaking. Bapak perkenalkan, ini teman Bapak ini dulu ya. Cuman sekarang sudah tidak kenal dia sama Bapak. Perhatikan teman Bapak ini Kang Deden Gurame. Ya. Ini ice breakingnya. Mana semangatmu? Saya dulu. Ting, ting ke kanan. Ting, ting. Ho, ya. Ke kiri. Ho, ya. Ho, ya. Pas ho, ya di ekspresi ho, ya. Ayo, ikuti ya. Oh ya. Oh ya. Hoya. Ayo sama-sama, Bu. Ting, ting, ting. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh, Pak. Ya, oh ya. Oh ya. Hoya. Ting, ting. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Bagaimana ibu-ibu? Sudah dicoba? Sudah, Ananda Pak. semua? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Mau sekali lagi Ananda? Mau, Pak. Diulang sekali lagi ya Ananda ya. Iya, Pak. Ikuti gerakannya ya. Iya, Pak. Mana semangatmu? Saya dulu. Ting, 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 ting. Ho, ya. Hoya.
Hoya. Iya. Ho, Eh, ya, ho, hoya, ho, hoya, ya. hoya. Hoya, hoya, hoya. Hoya. Ya, ho, ya, ho, ya. Oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Hoya. Mana semangatmu? Ting ting. Ha, Oh ya. Oh ya. Enak, enak. Hoya. Oh ya, oh ya, oh ya. Lagi. Hoya, hoya. Ayo Ibu Ananda semua. Mudah-mudahan dengan Esprit King ini kita bertambah semangat dalam belajarnya ya. Oke, Ananda semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu bisa dibacakan oleh siapa? Salah satu dari Ananda? Saya, Pak. Barangkali. Pak Nelda, coba Bu Oke. dari Nelda. Oke, Pak. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik memahami tentang iman kepada Rasul, yaitu mengungkapkan kembali arti iman kepada Rasulullah dengan tepat. Ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Sri Meda. Yang kedua, mengungkapkan kembali nama-nama Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Ya. Berikutnya yang keempat. Vera, coba Vera. Yang keempat, Pak. Ya. Yang keempat, mengimplementasikan cara beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus pandai mengimplementasikan ya cara beriman Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan berikutnya sama siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Neti. Ya, yang kelima, menerapkan cara beriman kepada Rasulullah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam langsung aja. Yang keenam, menunjukkan contoh cara beriman kepada Rasulullah dengan benar. Yang ketujuh, menghafal nama-nama Rasulullah dengan tepat. Nah, itulah pembelajaran hari ini supaya kita dapat mencapai kriteria dari tujuan pembelajaran hari ini ada 7 poin ya. Mari perhatikan berikutnya. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berdoa dengan doa Nabi Musa ya. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Membaca doa ini dan langsung Nabi Musa mampu menyampaikan. Mari kita sama-sama membaca doa Nabi Musa. Rabbis rohli sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan Dapat. doa ini harus selalu dibaca sebanyak-banyak ya. Semakin ibaratnya doa itu ibarat pisau. Kalau dibaca setiap hari, diasah setiap hari, maka pisau tersebut akan tajam. Sama dengan doa. Setiap hari kita baca doa ini, maka lisan kita itu akan lancar dan kita mampu menyampaikan apa yang sesuai dengan kehendak kita sehingga orang lain paham, mengerti dengan perkataan kita. Ini harus terus dibaca ya sebanyak-banyaknya ya. Karena doa itu adalah kunci kehidupan seorang muslim.
Oke, selanjutnya tentang beriman kepada Rasul. Kenapa kita harus beriman kepada Rasul? Sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan dalam Quran surat Al-Ahzab. Surat ke-33, ayat ke-21. Apa itu? Coba bacakan oleh siapa? Sri Melda, coba Sri Melda nih yang nampak di layar Bapak ya. Basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Coba bacakan artinya Ernita. Ya, Pak. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Tuh ayah. Jadi bagi orang yang akan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pandai mengambil suri teladan dari Rasulullah. Makanya materi hari ini kita mengimani kepada Rasul Allah. Ya, ada sedikit nih kita perhatikan bersama-sama. Setelah tadi dibacakan oleh rekan kita, Ananda kita perhatikan ini. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان Bagaimana Ananda? Ada perbedaan dalam bacaannya tidak? Atau Bapak ulang sekali lagi? Bapak perjelas ya. لقد كان لكم في رسول الله Apa?
Rasulillahi is. Kalimatnya dalam kalimatnya uswatun dibaca oleh Muammar ini iswatun ya. Jadi kasroh. Nanti kalau ketemu dengan mereka yang membacanya seperti ini, jangan heran ya. Diulang lagi. لقد Is ya. Iswatun ya, Bapak-bapak Ananda semua. Sedangkan di sini tadi uswatun hasanah. Ada yang bisa menjawab kenapa bisa dirubah Al-Qur'annya dari uswatun jadi iswatun? Ananda, ada yang pernah dengar mendapatkan jawaban? Oke, kalau tidak ada ini informasi ya supaya Ananda jangan keheranan jika bertemu dengan hal semacam ini. Itu berlaku bagi di kalangan kiroah. Jadi di sini referensinya dalam membaca Al-Quran yang berbeda. Karena ada beberapa ragam bacaan Al-Quran yang tentu banyak. Ada qiraat 7, ada 14 bahkan sampai 20 ya. Adapun yang paling utama dipelajari oleh kaum muslimin adalah qiraat 7 atau yang dikenal dengan qiraat sab ya. Nah, qiraat sab adalah qiraat yang diriwayatkan oleh 7 imam ahli qiraat dengan para perawi-perawinya sebagai berikut. Banyak. Nah, di Indonesia itu kita lebih mengikuti bacaan Al-Imam Nafi Ibnu Abdul Ar-Rahman ya. Kemudian yang tadi bacaannya mengikuti ini Al-Kasai. Al-Kasai dari Iswatul Hasaneh merupakan qiraat Ali Al-Kasai melalui riwayat Imam Abdul Duri Al-Kasai. Ketika diwakafkan berhenti, kemudian berakhir dengan tak marbito. Jadi boleh dibaca dengan seperti itu asalkan mengikuti para imam yang memberikan langgam di dunia ya. Itu sedikit informasi mungkin. Kita lanjut lagi. Kenapa Bapak sajikan materi ini? Yang pertama kita harus mengambil suri tauladan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang merupakan manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, bahkan tidak ada ya, karena memiliki sifat-sifat yang wajib kita ketahui.
Oke, selanjutnya. Iman kepada Rasul. Yaitu apa? Salah satu rukun iman adalah iman kepada Rasul. Rukun iman itu ada berapa semuanya? 6. Ada 6. 6. Kita 6. mempelajari yang 6. keempat. Jadi saya sengaja menyampaikan modelnya seperti ini. Ini diperuntukkan untuk bagi Ananda yang fase B, kelas 4. Bahkan Bapak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada fase B di sekolah luar biasa. Jadi harus menarik, diberikan lagu-lagu dan yang lainnya ya. Nah, coba kita perhatikan dulu supaya tidak terlalu bosan ya. Masih ingat rukun iman ada berapa, Ananda? 6. 6, Pak. 6, Pak. 6 ya. Kalau anak-anak di SLB itu sulit untuk kalau tiba hari kiamat. Rasul keempat, kelima hari kiamat, keenam. Ada yang bisa menyanyikan lagu ini? Belajar sambil bernyanyi? Diulang lagi ya. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kita. Kalau di SLB Ibu Erneti paham ini. Nita. Jadi kita iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa tadi? Keempat, Pak. Keempat. Rasul. Keempat. Kelima hari kiamat. Keenam kodo dan kodar. Kita wajib mengakui kebenaran para rasul. Kita juga wajib percaya bahwa di antara para rasul itu telah menerima kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita bahas materinya ya. Pengertian iman kepada Rasul. Yang pertama kita akan mengkaji dari segi etimologi. Ananda tahu etimologi? Kajian tentang apa? Kajian tentang bahasa ya, dilihat dari kacamata bahasa. Kata Rasul itu berasal dari kata Arsala, yang berarti mengutus, terus mengirim dan melepaskan. Kemudian ada kajian dari istilah terminologi, yaitu dari kajian segi Istilah, istilah maksudnya apa? Istilah dari kacamata ajaran Islam. Apa iman kepada Rasul itu? Yaitu adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi
wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan untuk umatnya. Itulah menurut istilah tentang Rasul, ya. Wajib. Kemudian ada kita tentang Nabi secara etimologi dari kata naba'a yang berarti mengabarkan dan memberitahukan. Kemudian dari segi terminologi, istilah Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada pada umatnya, ya. Kalau Nabi itu banyak, tapi Nabi dan Rasul yang harus menyampaikan kepada umatnya yang wajib kita ketahui itu ada 25. Sudah hafal semuanya? Tentu sudah, ya. Oke, sekarang kita ice breaking lagi. Supaya tidak ngantuk ya, Ananda. Iya, Pak. Ya, Kita Pak. ice breaking. Ngantuk, Pak. Supaya tidak ngantuk, Pina mari ngantuk, kita... Pak. Iya, Pak. Pina supaya tidak ngantuk, ikuti gerakan Kang Deden Gurame ini ya. Oke. Mana semangatmu? Saya dulu. Ting, ting ke kanan. Ting, ting. Ho ya. A. Ho ya. Doa. Ho ya. Ho ya. Ho ya. Ho ya. Doa. Ekspresi ho ya. Ho ya. Ho ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Ayo, ikuti ya. Ngantuknya, Pak. Hoya, hoya, hoya. Hilang ngantuk, Pak. Mana Lagi. semangatmu? Mana semangatmu? Sini. Hoya. Hoya. Oka. Hoya, hoya. Oh ya. Payah. Bagaimana? Masih ngantuk? Lagi, Pak. Sekali lagi, Ananda. Iya, Pak. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Ya, Pak, lanjut, Pak. Udah hilang ngantuknya. Udah hilang ngantuknya ya. Sifat Nabi dan Rasul. Ternyata Nabi dan Rasul ini dimaksum. Apa dimaksum tuh? Dipelihara dari perbuatannya dan perkataannya yang menimbulkan Dosa. Jadi Nabi ini dan Rasul tidak mungkin melakukan kesalahannya. Sedikit saja itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dikisahkan dalam surat apa tuh? Abasa wa Tawalla. Surat apa tuh? An-Naba ya. Masih ingat, Ananda? Kita waktu membahas surat Abasa wa Tawalla. Apa artinya tuh? Ada yang tahu Abasa wa Tawalla? Hai orang yang bermuka masam. Siapa di situ yang bermuka masam? Di situ Nabi Muhammad. Ketika beliau bertemu dengan para pembesar Quraisy. Ada seorang musafir yang hendak belajar ilmu tentang kerasulannya, tentang wahyu yang akan disampaikan. Seorang kakek tua, lusuh, seorang musafir yang dari perjalanan jauh,
tentu bagaimana keadaannya? Mungkin pakaiannya lusuh ya, kemudian berkeringat, bertemu dengan sang presiden, langsung Rasulullah bermuka masta. Ditugurlah dengan ayat abasa wa tawal, turun langsung ayat ya. Abasa wa tawala. Hai manusia yang bermuka masta. Jadi Nabi Muhammad itu, para nabi itu dimaksum, dipelihara oleh Allah supaya tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, inilah ya. Maksumnya itu mencakup 3 hal. Yaitu terjaga dalam menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua coba bacakan oleh Neldayanti. Kemana? Yang kedua, terjaga dalam menjelaskan wahyu kepada orang lain, Pak. Iya. Menjelaskan wahyu kepada orang lain. Jadi Rasulullah itu tidak akan menyampaikan sebuah informasi kecuali informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau menyampaikan sembarangan ya. Yang terakhir, terjaga dari segala maksiat dalam menetapkan hukum kepada. Oke, lanjut. Kita belajar nama nabi, 20 nabi yang kita ketahui. Oke, yang pertama ada 10. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Berikutnya Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun. Ya, lanjut Junita. Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Pak. Sallallahu alaihi bisa? Wassalam. Ada 55 ini. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Gitu ya. Kemudian Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasya, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Akhirul Anbiya. Kita coba dengan sebuah nyanyian ya. Mustafa. Supaya cepat ingat kepada memori kita. Kita bawakan kepada sebuah lagu. Mungkin sinyalnya agak loading ya. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Muhammad Al-Mustafa. Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa,
والآخر والرحيم الأشياء Akhirul محمد المصطفى. Muhammad Mustafa ya. Nah, dinyanyikan itu supaya cepat, senang. Ananda ada bawa handphone? Ananda kalau bawa handphone itu dipakai sesuatu yang bermanfaat ya. Karena di dalamnya ada sebuah internet. Internet itu ibarat pisau. Pisau yang sangat tajam. Kalau kita gunakan kepada sesuatu yang positif, maka akan bermanfaat. Tapi internetnya kalau kita gunakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, maka merasailah diri kita nih ya. Nah, pandai-pandailah dengan teknologi yang dipercayakan kepada Ananda semua. Lanjut. Sifat wajib bagi Rasul yang patut diteladani itu ada berapa? Ada 4, Pak. Pintar Netia. Nih, yang keempat. Sidik. Sidik itu artinya jujur. Amanah. Dipercaya. Tabligh. Menyampaikan. Menyampaikan. Fatona. Cerdas. Kita coba gunakan teknologi ya. Supaya cepat. Yo, Pak ya. 4. Sifat Rasulullah. Sidik itu artinya jujur, amanah, dapat dipercaya. Tabligh itu menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Oke. 4. Sifat Rasulullah. Sidik itu artinya jujur, amanah, dapat dipercaya. Tabligh itu menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Ya, siapa sama Yunita coba sendiri. Waduh. Coba Yunita sendiri. 4. Sifat Rasulullah. Sidik itu artinya jujur, amanah, dapat dipercaya. Tabligh itu menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Pintar. Ada yang mau coba? Coba siapa? Siapa? Yang lain? Iya, Sri Melda. Silakan. Yuk. 4. Sifat Rasulullah. Sidik itu artinya jujur, amanah, dapat dipercaya. Tabligh itu menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Pintar Sri Melda ya. Oke. Pak, makasih. Selain yang sifat wajib, ada yang sifat mustahil. Ya. Ini yang sifat mustahilnya. Hizib. Itu dusta, khianat, ingkar janji atau berkhianat. Kitman, menyembunyikan. Baladah, bodoh. Itu yang tidak perlu kita lakukan. Itu tidak perlu dicontoh ya. Kita permainan sedikit ya semuanya. Dengan tepuk 2 kali. Bisa? Contoh, Bapak kasih contoh sebentar ya. Sifat mustahil bagi Rasul. Hizib. Dusta. Khianat. Ingkar janji. Kitman.
menyembunyikan balada bodoh. Siapa yang mau coba? Siapa? Oke, Yunita Ramadhani Fitri. Coba. Siapa? Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Kizib, dusta, khianat, kitman, menyembunyikan, balada, bodoh. Oke, bentar. Siapa lagi? Ernita? Nih, orang tuanya Ernita ini kawan bapak nih di SLB. Mamahnya coba, Ernita. Coba. Dengan permainan tepuk 2 kali. Sifat mustahil bagi Rasul. Kizib. Dusta. Khianat. Ingkar janji. Kitman. Menyembunyikan. Balada. Bodoh. Bisa kira-kira? Satu orang lagi. Siapa yang mau coba? Sri Melda. Boleh, Jangan Pak. mengantuk. Jangan tiduran, Sri Melda. Ya. Coba. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Kizib, dusta, khianat, ingkar janji, kitman, menyembunyikan, balada, bodoh. Udah, Pak. Nah, ayo berikutnya kita belajar mengimplementasikan beriman kepada Rasul. Yang pertama, apa? Berakhlak mulia dengan berperilaku sikap terpuji. Yang kedua, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang penting kita rajin ibadah, mengikuti perilaku Rasulullah. Kemudian membaca sholawat Nabi. Ada yang tahu sholawat Nabi bagaimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kenapa Bapak menyampaikan implementasi ini dengan membaca sholawat? Karena innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, beserta para malaikat, yusollu ala Nabi, berselawat kepada Nabi. Ya, masa Allah saja dan malaikat berselawat kepada Nabi, tuh kita manusia tidak berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Ayo, ini contoh bersolawat kepada Nabi yang diapresiasikan oleh para Pak, sebentar, Pak. ulama ya. Permisi sebentar ya, Pak. Ya, salawat ini luar biasa Ibu ya, Ananda, yang akan menyelamatkan kita Ayo sama-sama.
Ya, barang tentu yang membuat karya lagu sholawat ini, insya Allah dijamin keselamatannya dunia. Gak dengar, Pak. Rasulullah. Gak dengar, Pak. Bagaimana, Ananda? Gak dengar, Tidak Pak. dengar. Nggak Tidak. kedengaran, Pak. Terlalu kecil suara Iya, bapaknya. Pak. Ya. Nah, itulah ya. Harus banyak-banyak kita bersolawat kepada Nabi supaya kita diberikan Iya, Pak. syafaat di yaumil akhir. Bahkan di dunia pun Rasulullah itu mendengar. Ada peribahasa Rasulullah sudah meninggal, padahal Rasulullah itu ketika Adam diciptakan saja Rasulullah itu sudah, Nabi Adam sudah bersolawat kepadanya ya. Nah, maka tidak ada istilah meninggal bagi para nabi dan para rasul. Kita tetap sholawat, optimis bahwa beliau akan memberikan syafaat kepada kita semua. Bagaimana cara beriman kepada Rasul? Nah, ini ya. Bagaimana cara kita beriman kepada para Rasul? Yang pertama, coba Erpina. Ya, Kelihatan Pak. semangat, coba bacakan 1 sampai 4. Cara beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. 2. Percaya pada ajaran yang dibawanya. 3. Percaya pada semua Rasul. 4. Berdoa seperti doa para nabi. 5. Selalu bersolawat. 6. Meneladani akhlak para Rasul. 7. Memperbanyak amal soleh. 8. Rajin membaca Al-Quran. Dah, Pak. Makasih, Pak. 100 buat Erpinan ya. Sekarang sudah waktunya selesai kegiatan pembelajaran. Kita refleksikan ya kepada sebuah kuis. Siapa yang bisa menjawab bisa langsung pulang dan mendapatkan nilai. Ini LKPD hari ini. Langsung jawab, langsung pulang ya. Siapa yang mau pertama? Siapa yang mau pertama kali menjawab? Atau soalnya dulu? Iya, Pak. Soalnya Soalnya dulu. dulu, Pak. Soalnya dulu. Ya. Siapa yang cepat angkat tangan itu yang jawab, Pak. Boleh. Yang pertama. Berakhlak mulia dengan mencontoh akhlak Rasulullah. Disebut dalam Al-Quran surat apa dan ayat keberapa? Angkat tangan. Tadi di awal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat keberapa? Ada yang masih ingat? Lupa ya, Pak. Pak. Lupa, Surat Pak. Surat Al-Ahzab ayat 21, Pak. pintar. Siapa tadi yang jawab tadi? Vera, Vera Pak. tuh, Pak. Silakan Vera, pulang langsung ya. Bereskan Nah, bukunya. makasih, Pak. Ya. Langsung pulang ya. Ya, Pak. Hati di jalan ya. Ya, Pak. Berikutnya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa berikutnya? Ah, ini pertanyaannya. Saya, Pak. Saya, Oke, ya. Ernita. Coba. Sifat yang ada pada Rasul yang pertama sidik, tablik, fatanah, amanah. Oke, langsung pulang. Bereskan tasnya ya.
Oke, berikutnya siapa? Ini yang keempat. Saya, Pak. Silakan Yunita. Ya. Sebutkan 4 sifat mustahil. Kizib. Iya. Khianat. Iya. Kitman. Baladah, Pak. Pintar. Langsung pulang. Ayo. Makasih, laki-lakinya Pak. kemana Pulang ini? dulu ya, Pak. Ya, laki-lakinya kepada kemana ini? Cabut, Laki-laki. Pak. Coba siapa yang pandai bersolawat Nabi? Satu saja. Satu macam Ya, saja. Pak. Silakan Ervina. Bagaimana? Sallallahu ala nabi. Itu, Pak. Iya. Sallallahu ala nabi. Sallallahu ala nabi. Allahumma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, langsung pulang ya. Iya, Karena Pak. tidak ada yang pulang, supaya pulang semuanya, mari kita lanjut dengan bersolawat bersama-sama. Bereskan bukunya semuanya, ya. Sambil bersolawat kepada Nabi. Salam sama Pak. Udah siap, Pak Gus. ya, semoga selamat sampai tujuan, tidak ada kejadian yang tidak diharapkan di perjalanan pulang sampai ke rumah. Terima kasih, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembalikan lagi Sepulai, kepada sepulai. Pera lah, Bu. Ibu. Bu, pera Pera, lay, pera. sama di nineng lay. Ya. Iya. Ampun, Barang orang Bu. lain. Ibu. Silakan Sarwa dulu nda. Ayo sholat saluda. Ya, sholat Harilah zaman Sampai malu. asal dulu ya. Sampai dulu,